Suasana sekitar kamar mayat masih sama, selalu sepi setiap maghrib. Semenjak kehadiran Mita, aku pun melangkah menuju lorong panjang. Tiba di depan lorong, aku lihat lampu di dekat kamar mayat dalam keadaan mati. Apa Pak Kosim sudah pulang? Bulu kuduku meremang, diikuti bau busuk, tanda kehadiran Mita. Dengan cepat aku membalikan badan. Ternyata Mita sudah ada di hadapanku. Tersenyum sambil menunjukkan giginya yang hitam. Mau apa kesini? Tanyanya sambil melebarkan kedua bola matanya. Kaget, tentu saja. Mita tiba-tiba ada di belakangku. Wajah kami pun saling bertatapan. Dia memiringkan kepalanya, kemudian tertawa cekikikan sambil mendelik ke arahku. Seketika kaki ini terasa sangat lemas. Bahkan untuk berpijak pun rasanya sudah tak kuat. Aku terduduk di lantai. Kenapa kamu belum juga memulangkan saya? Mita bertanya dengan nada marah. Saya ingin dikuburkan dengan layak. Ingin sekali membalas ucapannya itu, tapi lidah ini terasa keluh. Dari posisiku duduk, jelas sekali terlihat kakinya yang pucat dengan kuku hitam melayang. Beberapa saat kemudian, terlihat Mita bergerak mendekatiku. Kini, aku dalam posisi terpojok. Jika terus merangkak mundur, maka pintu kamar mayat sudah menungguku. Dengan sedikit keberanian yang tersisa, aku merangkak ke depan, menembus tubuh Mita yang terasa dingin, lalu berdiri dan berlari menuju musola. Tiba di musola, aku langsung duduk di dekat tempat wudhu sambil mengatur nafas. Setelah tenang, baru mengambil wudhu untuk sholat maghrib. Usai sholat maghrib, aku kembali ke pos dengan langkah cepat, tanpa sedikit pun melihat kiri dan kanan. Dari mana aja lu, Din? Tanya Mahmud saat melihatku. Abis sholat maghrib tadi, balasku. Kagak ketemu Pak Kosim ya? Kok lu tahu? Pak Kosim emang udah pulang dari jam 5 tadi. Kenapa lu gak ngomong, Mud? Jujur aku kesel. Lah tadi gue panggil, lu main nyelonong aja masuk. Emang kenapa sih? Kok mukanya keselamat? Iya gak apa-apa, cuma kan serem juga pas gue ke kamar mayat sendirian. Mana sepi banget lagi. Aku, padahal gara-gara dia, aku jadi bertemu dengan Mita di sana. Emang belakangan ini pada gak berani ke sekitar situ. Kata perawat ada hantu cewek yang gentayangan. Ih, hati-hati lu, Din. Apalagi lu jaga sendirian malam ini. Sepertinya Mahmud berusaha menakutiku. Namanya Mita, ntar gue salamin kalau ketemu lagi. Barusan gue juga ketemu di depan kamar mayat, lagi layang-layang, Mud. Timbalku, lu bisa sampai tahu namanya gitu. Udah kenalan, Din? Gue kan bagian malam, Mud. Ya pasti sering banget ketemu dia. Ntar gue minta dia ikut lu sampai rumah. Jangan gitulah, Din. Makanya lain kali cobain shift malam. Dulu sebelum ada lu, gue udah sering shift malam nemenin Mas Karno, Din. Untung gak pernah lihat macem-macem. Beruntung banget sih lu. Iya dong, siapa dulu? Mahmud. Ucapnya percaya diri. Udah jam segini, gue balik dulu ya, Din. Hati-hati jaga sendirian di pos, entar ada yang nemenin. Siapa tadi namanya? Mita. Balasku kesal. Nah itu. Mahmud tertawa puas sambil berjalan menuju parkiran. Tak lama motornya melewati pos. Astagfirullah. Spontan aku membalikan badan. Gue balik dulu ya, Din, teriak Mahmud. Iya, sahutku tanpa melihat motornya pergi. Ternyata Mahmud tidak pulang sendirian. Ada Mita yang sedang duduk di jok belakang sambil menyandarkan kepala di pundaknya. Semoga malam ini dia betah di rumah Mahmud sehingga tak menggangguku. Sementara itu, malam semakin larut. Terdengar suara sirena ambulan dari jalan utama. Tak lama, ambulan itu muncul dan masuk ke dalam area rumah sakit. Aku berjalan mendekati ambulan yang berhenti di depan IGD. Terlihat seorang bersimbah darah dibawa masuk ke dalam IGD. Kayaknya korban kecelakaan. Pikirku lalu kembali ke pos. Di dalam pos, aku sudah dikejutkan dengan kehadiran Mas Karno yang sedang duduk sambil menatap televisi. Mas, kapan datang? Sapaku. Perasaan gak lihat motornya lewat. Mas, wah saya dicuekin.
Gerutuku seraya menghampirinya. Aku berdiri di sampingnya, lalu melambai-lambaikan tangan di depan wajahnya. Dia bergeming, bahkan mengedipkan mata pun tidak. Matanya terus menatap televisi dengan tatapan kosong. Aku mulai curiga. Kuperhatikan wajahnya baik-baik, pucat, bahkan bibirnya berwarna putih. Mas masih sakit? Tanyaku. Namun tak ada jawaban darinya. Jangan-jangan ini bukan Mas Karno. Pikirku seraya melangkah mundur. Mas Karno tiba-tiba tertawa. Ketawanya itu cukup membuat jantungku nyaris copot. Ada apa, Mas? Tanyaku sambil melihat televisi. Perasaan tidak ada yang lucu. Penakut, ucap Mas Karno dengan suara lebih berat. Aku tetap menjaga jarak. Mas Karno menggerakkan kepalanya ke kanan, terus ke kanan hingga berputar 180 derajat. Astagfirullah, teriakku sambil berjalan mundur keluar dari pos. Wah, teriakku lagi, lalu menoleh ke belakang. Ternyata ada sepasang muda-mudi menaiki motor. Ding, ada apa, Pak? Kok kayak kaget gitu? Tanya mereka. Ah, enggak. Laku berusaha tersenyum. Pak, saya mau nanya, apa tadi ada korban kecelakaan dibawa ke sini? Iya, ada di ruang IGD. Makasih ya, Pak. Mereka pun berlalu. Aku melangkah maju menjauhi pos. Belum berani menoleh ke belakang. Takut kalau sosok yang menyerupai Mas Karno itu ada di belakang. Setelah dirasa jaraknya sudah aman, aku baru berani menengok ke belakang. Sosok itu sudah pergi. Kresek, kresek. Bunyi dedaunan beradu dari pohon yang berada di dekatku. Perlahan aku menoleh ke atas pohon. Nyari saya. Ternyata sosok yang menyerupai Mas Karno ada di sana, sedang duduk di salah satu dahan pohon sambil melotot ke arahku. Sontak aku pun berlari ke dalam rumah sakit, lalu berdiam diri di lobi. Cukup lama aku berdiri di sana, sampai tiba-tiba perut ini terasa sakit. Ingin buang air besar. Kenapa harus sekarang sih? Gerutuku. Aku masih berusaha menahan rasa sakit di perut. Namun semakin lama, semakin tak tertahankan. Hingga akhirnya aku berlari keluar menuju warung seberang. Tutup. Gumamku seraya berdiri di depan gerbang. Kenapa di situasi seperti ini warungnya malah tutup? Kini terpaksa harus buang air besar di toilet rumah sakit. Dengan langkah cepat, aku menuju toilet di dekat lobi utama. Posisinya di pojok, tak jauh dari ruang IGD. Kriak. Ku buka pintu toilet. Sepertinya tidak ada siapa-siapa di dalam. Lalu berjalan mendekati bilik toilet. Ada 2 bilik yang saling berdempetan. Terlihat pintu bilik pertama tertutup rapat. Mungkin ada orang di dalam. Kuhampiri, lalu mendorong pintunya pelan-pelan. Ternyata terkunci. Berarti benar, ada orang di dalam. Jadi aku harus memakai toilet di sampingnya. Sambil buang air besar, aku bersenandung untuk menghilangkan rasa takut. Namun tiba-tiba di toilet samping terdengar juga orang yang bersenandung, yang membuatku heran. Bukan suara pria melainkan wanita. Perasaan ini toilet laki-laki, pikirku, seraya menempelkan telinga ke tembok pembatas toilet, memastikan suara yang kudengar itu benar-benar suara wanita. Suaranya menghilang. Kriak. Terdengar suara pintu toilet yang terbuka. Tok-tok. 2 ketukan cepat terdengar di pintu toiletku. Cukup membuatku kaget. Mas, jangan suka ngintip, ucap suara wanita di balik pintu. Saya nggak ngintip, Mbak, sahutku. Tadi apa nempel-nempelin telinga ke tembok? Bagaimana dia bisa tahu? Itu pertanyaan yang langsung muncul di benakku. Belum sempat bertanya, dia malah berkata, kalau saya intip balik gimana? Tanyanya. Aku tatap area terbuka di bagian bawah pintu. Terlihat kaki wanita tersebut kotor dan pucat, tanpa alas kaki. Aku mulai curiga. Mas, panggilnya. Kini suaranya terasa dekat. Mas, di sini. Spontan aku menatap ke atas pintu. Kepalanya muncul di sana. Mita.
Dia tersenyum sambil menatapku yang masih buang hajat. "Ah!" teriakku kaget, lalu menundukkan kepala seraya membaca doa di dalam hati. Tak lama suaranya menghilang. Buru-buru aku menyelesaikan buang air besar, kemudian berdiri di balik pintu toilet. Kriat. Kubuka pintu sedikit, lalu mengintip keluar. Sepertinya Mita sudah benar-benar pergi. Posisiku kini sudah menempel dengan pintu, bersiap-siap untuk lari keluar. 1, 2, 3. Aku menghitung dalam hati, kemudian berlari keluar toilet. "Ah!" Aku kembali berteriak saat melihat seorang pria sedang berdiri di depan toilet. Kepalanya diperban melingkar, terlihat sedikit noda berwarna merah. Pria itu pun kaget saat aku berteriak. Dia sampai melebarkan kedua bola matanya. "Ada apa, Mas?" tanyanya. Enggak ada apa-apa," balasku. "Mas, ruang IGD di mana ya?" tanyanya lagi. Aku mengamati pria itu dari ujung kaki sampai kepala, kemudian melihat jam yang melingkar di tangan. Pukul 11 malam. Jam segini ada pasien nyasar, pikirku. "IGD, mari saya antar," ucapku. Dia pun tersenyum, kemudian kami berjalan menuju ruang IGD yang sebenarnya tidak begitu jauh. "Itu, Mas," ucapku sambil menunjuk ruang IGD yang sudah ada di depan mata. "Makasih, Mas." Dia kembali mengurai senyum, lalu berjalan menuju ruang IGD. Sementara aku berbelok menuju lobi. Aku berdiri di depan pintu rumah sakit, belum berani kembali ke pos, takut sosok yang menyerupai Mas Karno masih ada di sana. Beberapa saat kemudian, terdengar suara isak tangis di belakangku. Sontak aku langsung menengok. Ternyata suara itu berasal dari sepasang muda-mudi yang tadi naik motor. Mereka menangis di samping belangkar, yang di atasnya ada tubuh seorang yang sudah ditutupi kain putih. Kayaknya korban kecelakaan tadi, pikirku, seraya bergerak ke samping memberi jalan untuk mereka. Seorang petugas pria mendorong belangkar itu sampai ke belakang ambulan, kemudian dimasukkan ke dalam. Tak lama, mobil ambulan itu menyala dan pergi meninggalkan rumah sakit. Sementara sepasang muda-mudi tadi mengikuti dari belakang. "Mas, ngapain di sini?" tanya seorang perawat yang tiba-tiba muncul di sampingku. "Duh, Mbak, ngagetin aja. Hari ini entah sudah berapa kali aku hampir kena serangan jantung." Aku tatap wajah perawat itu. Ternyata yang kemarin aku antar ke ruang melati. Lagi pengen di sini aja, Mbak." Aku menjawab pertanyaan dia. "Nanti posnya kosong, gak ada yang jaga," balasnya. "Iya, Mbak, benar juga saya balik ke pos. Tadi pengen lihat aja ada apa di ambulan." "Oh, itu orang kecelakaan, Mas. Cuman sayangnya gak tertolong. Ada pendarahan di kepalanya." "Oh iya, Mbak, tadi waktu saya habis dari kamar mandi, ketemu laki-laki pakai baju kuning. Kepalanya diperban terus ada noda merahnya. Kayaknya pasien nyasar. Dia minta dianterin ke IGD. Saya cuma tunjukin aja tadi. Apa Mbak ketemu sama orangnya?" ceritaku. Perawat itu terdiam sejenak. "Mas, beneran?" "Iya, Mbak. Orang saya yang antar sampai belokan deket IGD. Celananya warna apa?" "Kalau nggak salah warna biru, Mbak." "Astagfirullah." Perawat itu tampak kaget. "Kenapa, Mbak?" "Berarti Mas ketemu korban kecelakaan tadi." "Ya benar, Mbak. Emang dia sempat keluar ruang UGD?" tanyaku polos. "Masa orang kritis bisa jalan-jalan sih, Mas?" "Hah? Berarti tadi saya ketemu siapa?" "Saya nggak tahu, Mas." Wajah perawat itu berubah ketakutan. "Berarti saya ketemu sama hantu korban kecelakaan dong." "Duh, jangan dibahas, Mas. Saya jadi merinding. Saya masuk ke dalam dulu ya." Perawat itu pergi ke dalam, sementara aku masih bingung dengan kejadian malam ini. Entah akan ada kejadian apa lagi nanti. Baru jam segini aja udah 3 kali ketemu hantu. Pikiranku melayang, terus memikirkan rangkaian kejadian hari ini. Kenapa hantu penunggu rumah sakit ini kian menunjukkan eksistensinya? Apa gara-gara aku sedang jaga sendirian? Padahal sebelumnya pun pernah jaga sendirian.
Namun, gangguannya tidak se-ekstrim ini. Apalagi sekarang baru memasuki tengah malam. Entah apalagi yang akan muncul nantinya. Ketika sedang asik melamun, tiba-tiba tercium bau busuk, tanda kehadiran Mita. Dengan bergegas aku masuk ke dalam lobi, duduk di kursi depan resepsionis yang kosong, hingga tak tercium lagi bau busuk itu. Cukup lama aku di sana, sembari mengedarkan pandangan, mengamati lobi yang terlihat kosong. Lagi-lagi tercium bau busuk. Aku pun berdiri, sambil berpikir harus pergi kemana lagi untuk mencari tempat aman dari Mita. Tidak mungkin pergi ke ruang IGD. Setelah kejadian tadi, ke ruang perawat pun tak mungkin. Aku bergerak keluar rumah sakit. Terpaksa kembali ke pos. Dengan langkah perlahan, aku berjalan ke pos, melirik ke atas pohon. Takut ada sosok yang menyerupai Mas Karno sedang duduk di sana. Aman. Aku pun berhasil kembali ke pos tanpa gangguan. Kemudian duduk di dalam pos sambil menonton televisi. Tak lupa menutup pintu. Tok 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 tok. Spontan aku menoleh ke arah pintu. Jelas sekali tadi ada yang mengetuk pintu. Aku ambil remote televisi, lalu mengecilkan volumenya. Tok 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 tok. 3 ketukan cepat kembali terdengar, membuatku bangkit dari duduk berdiri. Masih belum mau mendekati pintu. Siapa? Tanyaku, namun tak ada jawaban. Tok tok tok. Perlahan aku berjalan mendekati jendela, bermaksud ingin melihat siapa yang mengetuk pintu. Ah! Teriakku saat melihat jendela. Ada wajah Mas Karno yang pucat pasi di hadapan. Mas, tolong jangan ganggu. Aku duduk di pojokan, tepat di bawah televisi, menutup wajah dengan telapak tangan. Sesekali mengintip ke arah jendela melalui sela-sela jari. Entah berapa lama aku terus mempertahankan posisi itu. Tiba-tiba lampu di dalam pos mati, gelap. Kubuka mata, kembali melihat ke arah jendela. Terlihat lampu di luar terang benderang. Berarti yang mati hanya di dalam pos saja. Dengan bergegas aku bangkit dan berjalan ke arah pintu. Belum sempat membuka pintu, di belakangku terdengar bunyi kursi bergeser. Mau kemana, Din? Tanya suara yang mirip sekali dengan Mas Karno, tapi agak lebih berat sedikit. Krek, kubuka pintu, lalu berlari keluar. Berdiri dekat gerbang rumah sakit, sambil mengatur irama jantung. Ada apa dengan malam ini? Aku kembali bertanya-tanya dalam hati. Jalanan depan rumah sakit terlihat sepi. Jarang sekali ada kendaraan yang lewat. Aku lihat jam di tangan. Sudah pukul 1 pagi. Aduh, masih 4 jam lagi, gerutuku. Entah kenapa waktu berjalan begitu lambat. Hampir 1 jam aku berdiri di dekat gerbang. Kaki ini sudah terasa pegal dan sedikit lemas. Perut pun mulai keroncongan dan haus. Aku edarkan pandangan, mengamati area dekat gerbang. Tak ada satupun yang buka. Bahkan penjual martabak yang biasanya masih berjualan sampai pukul 2 pagi pun sudah tidak ada. Dengan tenaga yang tersisa, aku berlari ke depan pos, mengambil kursi, kemudian ditaruh di dekat gerbang. Sepanjang malam aku duduk di sana sambil menatap jalanan yang sepi. Dan tak terasa azan subuh berkumandang. Aku bangkit dari duduk, lalu berjalan ke masjid di dekat rumah sakit. Sekembalinya dari sholat subuh berjamaah, suasana di depan rumah sakit sudah agak ramai. Mulai banyak kendaraan yang hilir mudik. Aku tetap duduk di dekat gerbang sambil menunggu Mahmud atau Bahar datang. Tubuhku sudah mulai terasa lemas. Ku sentuh kening dengan punggung telapak tangan. Hangat. Perut pun dari tadi terus berbunyi minta segera diisi. Para pekerja rumah sakit sudah mulai pulang, berlalu melewatiku. Beberapa dari mereka bertanya alasanku duduk di dekat gerbang. Namun aku tak menjawab alasan sebenarnya. Lebih banyak menjawab dengan candaan. Ngapain lu duduk di sini, Din? Tanya Bahar yang baru saja datang. Iseng aja, sahutku. Bahar berlalu dengan motornya menuju tempat parkir. Aku pun bangkit sambil membawa kursi ke pos, kemudian duduk di depan pos. Tak lama Bahar sudah kembali dari parkiran. Lu kenapa, Din? Tanyanya. Emang kenapa, Har?
Muka lu pucat bener, sakit. Iya agak puyeng nih, ditambah lapar juga gara-gara warkop depan tutup. Walah, dah sono cari sarapan, habis itu balik terus tidur. Aku pun berjalan ke depan rumah sakit. Terlihat ada pedagang bubur ayam yang sudah mangkal. Setelah makan aku kembali ke pos. Ternyata Mahmud sudah datang melihat. Wajahnya membuatku teringat kejadian kemarin. Sehat, Mud? Tanyaku sambil tersenyum, mendekat. Lah, bukannya lu yang sakit? Sahutnya. Enggak kok, tadi emang lapar aja. Elaku. Kemarin gak kenapa-napa kan, Mud? Maksudnya? Enggak ngerasain ada sesuatu gitu. Ah, lu udah tahu ya? Mahmud baru mengerti ucapanku. Asli, pantesan motor gue berat banget kemarin. Terus pas sampai rumah ini pundak pegel bener. Udah kayak abis ngangkut beras. Iya, itu kerjaan si Mita, Mud. Mita siapa? Sahut Bahar. Setan yang lagi gentayangan di sini. Balas Mahmud. Ih, gue kira ngomongin apa. Semalam jaga sendiri aman gak, Din? Aman. Yakin, Din? Iya, Mahmud. Tiba-tiba perutku terasa sangat mual. Tak lama aku pun muntah. Masuk angin lu, Din? Tanya Mahmud saat aku membersihkan bekas muntahan. Enggak tahu, tiba-tiba mual. Efek gak makan itu, Din. Makanya lain kali kalau shift malam bawa cemilan. Biar kalau warung depan tutup bisa ada ganjelan sampai pagi. Ucap Bahar. Tubuhku terasa lemas. Suhu tubuh pun terasa panas. Kepala seperti ditusuk-tusuk jarum. Pusing. Udah sono balik, Din. Istirahatlah, tidur. Jangan lupa minum obat dulu. Iya, Har. Gue antar aja dah. Takut kenapa-napa di jalan. Sahut Mahmud. Mahmud meminta kunci motorku, lalu memboncengku pulang ke kosan. Dia juga membelikanku roti dan obat sebelum kembali ke rumah sakit. Entah efek obat atau kepalaku yang emang udah sangat berat. Baru beberapa saat berbaring, aku sudah tidur. Tok tok tok. Sayup-sayup terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Aku pun bangkit dengan mata masih tertutup, menggapai gagang pintu, lalu membukanya. Din, sapa seseorang di hadapanku. Aku langsung membuka mata lebar-lebar saat melihat Mas Karno sudah berdiri di depan pintu. Ah! Teriakku seraya membanting pintu. Din! Pergi mas, jangan ganggu saya, mas! Teriakku seraya meringkuk di atas kasur sambil menghadap tembok. Kruk! Terdengar suara pintu terbuka. Pergi! Puh! Seseorang menepuk tubuhku dengan cepatku menepisnya. Din, lu kenapa? Tanya suara di belakangku. Ini gue, Mas Karno. Aku berusaha tenang. Beneran Mas Karno? Tanyaku masih meringkuk menghadap tembok. Iya, siapa lagi? Kata si Mahmud lu lagi sakit. Jadi gue minta antar kemari sekalian lihat kosan lu. Tuh orangnya. Ada apa, Mas? Itu si Udin apa ngeringkuk gitu? Tanya suara yang mirip dengan Mahmud. Gak tahu, Mud. Ketakutan dia, kayak habis lihat setan. Perlahan aku membalikan badan. Ternyata benar-benar Mas Karno dan Mahmud. Ada apa sih, Din? Lu dari tadi pagi aneh, kagak mau cerita. Ku ambil posisi duduk di atas kasur, kemudian menceritakan kejadian semalam. Seriusan, ada setan mirip gue? Tanya Mas Karno. Iya, Mas. Lu udah baikan belum? Ku pegang kening, tidak terasa panas. Kayaknya udah, emangnya kenapa, Mas? Iya, temen gue lah shift malam, dengar cerita lu. Gue jadi serem sendirian. Duh, pusing, Mas. Ucapku seraya membaringkan badan di atas kasur. Kagak usah pura-pura, Din. Mas Karno memukulku dengan bantal. Au, sakit, Mas. Buruan mandi, terus berangkat. Ntar gue traktir makan. Lu belum makan kan? Aku menggelengkan kepala seraya melihat jam. Sudah pukul 5 sore. Saya sholat dan mandi bentar ya, Mas. Ya udah buruan. Gue tunggu di luar. Bergegas aku bangkit pergi ke kamar mandi. Setelah mandi dan sholat, ku hampiri Mas Karno dan Mahmud di depan. Udah? Tanya Mas Karno. Udah, Mas. Oh ya, Din, tadi lu ditanyain sama Pak Kosim. Wah, semoga ada kabar baik. Kabar baik apa? Tentang Mita. Semoga Pak Kosim udah dapet alamat rumahnya, biar jenazahnya bisa cepat dianterin ke rumahnya. Terus gak gentayangan lagi di rumah sakit. Jelasku. Oh, yuk gas, kasihan Bahar tinggal sendirian tuh, ajak Mahmud. Kami pun pergi ke rumah sakit. Setibanya di parkiran rumah sakit, ku edarkan pandangan mengecek motor Pak Kosim.
ada, berarti beliau belum pulang. Ingin sekali pergi ke kamar mayat, menghampirinya. Namun, rasa traumaku akan kehadiran Mita di sana membuatku mengurungkan niat. Lebih baik menunggunya di musola saja. Sebelum adzan maghrib berkumandang, aku sudah duduk di depan musola. Dari kejauhan terlihat Pak Kosim sedang berjalan mendekat. Kuurai senyum, seraya menyambut kedatangannya. "Sholat dulu aja, Dek. Nanti ada yang Bapak mau omongin," ucap Pak Kosim. "Iya, Pak." Kami pun sholat berjamaah. Setelah itu duduk di bangku dekat musola. "Gimana, Pak? Abah ada kabar tentang Mita?" tanyaku pada Pak Kosim. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Syarah. Saya pamit. Wassalamualaikum.